Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan stigma obesitas. Menurut riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018, prevalensi obesitas di kalangan orang dewasa Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat dari 19,1% pada 2007 menjadi 35,4% pada 2018. Adanya stigma tanpa adanya pembenaran acap kali seseorang terlalu cepat menilai negatif orang atau kelompok lain yang berbeda dengan dirinya tanpa dasar atau bukti yang meyakinkan. Dampaknya tentu sangat buruk, baik bagi perkembangan mental individu maupun bagi hubungan antar kelompok. Baik teman-teman, sebelum kita bahas materi, saya akan memperkenalkan diri dari kelompok 4 yang beranggotakan Aulida Fadaniar dengan NIM 121, kemudian ada Albir Radia dengan NIM 122, kemudian ada saya sendiri, Muhammad Ruslan Fadila dengan NIM 125, kemudian ada Nazar Fauzan dengan NIM 129, kemudian ada Ismi Putri dengan NIM 131, kemudian ada Putri Riani dengan NIM 141, kemudian ada Agnia Fatwa dengan NIM 143, kemudian ada Alma Devina dengan NIM 146, kemudian ada Dinda Salva Gila dengan NIM 160. Kami akan menjelaskan tentang white prejudice beserta contohnya. Disimak ya teman-teman. Tahu nggak kalau sikap antifat begitu mendarah daging di budaya individualis, tapi tak jarang juga kita temukan di budaya kolektivis seperti yang ada di negara kita, yaitu di Indonesia. Saking mendarah dagingnya, banyak orang bahkan hingga tidak mengenali sikap tersebut sebagai bentuk prejudice atau prasangka. Weight prejudice, fisik ideal, bentuk tubuh, berat badan, tidak hanya cantik dan tampan. Proporsi tubuh yang ideal menjadi sasaran atau target yang umum terhadap penghinaan dan diskriminasi. Kebanyakan bullying tertuju pada penampilan fisik, bukan? Fakta bahwa kebanyakan orang melihat individu yang gemuk dan obesitas sebagai suatu kondisi yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Banyak orang menganggap bahwa orang yang gemuk itu lemah, malas, memanjakan diri sendiri, jorok, bodoh, dan lain-lain sebagainya. Weight prejudice adalah mengacu pada stigmasi, intimidasi, prasangka, dan diskriminasi terhadap individu yang kelebihan berat badan dan obesitas berdasarkan berat badan dan penampilan mereka. Stigma obesitas melibatkan tindakan terhadap orang dengan obesitas yang dapat menyebabkan pengucilan yang menyebabkan ketidakadilan. Misalnya, ketika orang dengan obesitas tidak menerima perawatan kesehatan yang memadai, atau ketika mereka didiskriminasi di tempat kerja atau di lingkungan pendidikan, dan akan mengacu pada sikap dan pandangan negatif tentang obesitas dan tentang orang-orang dengan obesitas. Jika mengalami weight prejudice dapat memiliki konsekuensi negatif bagi individu, termasuk perasaan malu dan bersalah, kecemasan, depresi, harga diri yang buruk, dan ketidakpuasan yang dapat menyebabkan praktik pengendalian berat badan yang tidak sehat. Dan stigma berat badan ini mengacu pada stereotip sosial dan kesalahpahaman tentang obesitas. Stereotip sosial dan kesalahpahaman termasuk keyakinan bahwa orang dengan obesitas itu merupakan orang yang malas, canggung, ceroboh, tidak patuh, tidak cerdas, tidak berhasil, dan kurang disiplin diri atau kontrol diri. Sehingga weight prejudice sangat berbahaya. Hal ini dapat meningkatkan risiko masalah psikologis dan perilaku merugikan, termasuk depresi, citra tubuh buruk, dan penyebab makan berlebihan. Kamu mah coklat? Enggak, ini punya kakak kok mah. Ini kan mau makan malam, jangan ambil dulu. Ini gimana sih? Malah kasih pengaruh buruk adiknya. Kendutan ya. Gak apa-apa, seger kok. Halo Tante. Hai. Kalian tuh beda banget ya adik kakak. Lu ya ampun, kamu tuh ya selalu cantik banget. Kamu gak telat kak? Kok tahu ini aku? Getaran tangganya beda. Lagi ya, Ra, inget lemak. Tapi gak apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo dimanja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang lapar. Nah teman-teman,
video tersebut itu menceritakan bahwa ada seorang wanita bernama Rara yang diceritakan memiliki kelebihan berat badan. Nah, Rara itu mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dan pandangan negatif dari orang-orang di sekitarnya, baik itu orang tuanya, teman-teman orang tuanya, rekan kerjanya, bahkan orang-orang yang baru saja ditemuinya hanya karena Rara mengalami kelebihan berat badan. Nah, dari video tersebut juga terlihat bahwa terdapat perbedaan cara orang memperlakukan orang yang memiliki kelebihan berat badan dengan orang yang memiliki berat badan yang normal. Misalnya, pada saat Rara kecil, ibunya itu menganggap bahwa Rara memberikan pengaruh buruk kepada adiknya karena mengajak adiknya makan coklat pada saat jam makan malam. Padahal kenyataannya pada awalnya itu adiknya lah yang menawarkan coklatnya kepada Rara. Contoh lainnya pada saat di tempat kerja. Rekan kerja Rara menunjukkan perlakuan yang berbeda kepada Rara dan kepada teman Rara yang memiliki berat badan yang normal. Di situ terlihat pada saat Rara dan temannya akan memasuki lift. Saat teman Rara yang memiliki berat badan yang normal masuk, semua orang memberikan tempat kepada teman Rara. Sedangkan saat Rara akan masuk, orang-orang terlihat menghalangi Rara. Di dalam video tersebut juga terlihat Rara yang berhasil menurunkan berat badannya. Sehingga pada akhir video, rekan-rekan kerjanya memperlakukan Rara dengan baik karena Rara sudah memiliki berat badan yang normal. Video tersebut membuktikan bahwa benar adanya jika orang memiliki kelebihan berat badan akan diperlakukan berbeda atau bisa dibilang mendapatkan perilaku dan pandangan negatif jika dibandingkan dengan orang yang memiliki berat badan yang normal, seperti pada materi yang sudah dijelaskan tadi. Setelah penjelasan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa weak prejudice mengacu pada stigmatisasi, intimidasi, prasangka, dan diskriminasi terhadap orang atau individu yang kelebihan berat badan dan obesitas berdasarkan berat badan dan penampilan mereka. Stigma obesitas melibatkan tindakan yang dapat menyebabkan pengucilan dan marginalisasi dan menyebabkan ketidakadilan. Weak prejudice sangat berbahaya. Hal ini dapat meningkatkan resiko masalah psikologis dan tindakan atau perilaku yang berbahaya atau merugikan, termasuk depresi, citra tubuh buruk, dan penyebab makan berlebihan.